VOA This Morning. Halo pendengar VOA, apa kabar? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Kami di ibu kota Amerika sudah beberapa hari ini panas, meskipun musim panas secara resmi baru dimulai tanggal 20 Juni nanti. Warga Amerika sudah banyak yang berlibur karena sekolah anak-anak mereka juga libur. Sebagian anak-anak mengikuti summer camp atau sekolah musim panas dengan berbagai kegiatan. Nah, bagi para mahasiswa, mereka mengikuti summer job, pekerjaan pada masa libur musim panas. Jadi, selagi berlibur, mereka pun mendapat pengalaman kerja dan yang penting sekaligus memperoleh uang saku. Baiklah pendengar, kami mulai acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya demi pemilu, Presiden Biden mengambil langkah besar dengan memberi bantuan kepada ratusan ribu imigran ilegal. Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married to American citizens. Serikat Buruh dorong Kementerian Perindustrian lakukan penyelidikan kecelakaan kerja di PT ITSS. Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membangga-banggakan itu hilirisasi. Pendengar, berita lain di antaranya Fulbright mendapat cap organisasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia. Jangan lupa juga pendengar, Anda dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bereaksi atas klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika menahan senjata yang diperlukan untuk perang di Gaza. Kepada wartawan Selasa, ia mengatakan bom dengan berat 2.000 pon atau lebih dari 907 kg adalah satu-satunya senjata yang sedang dikaji. Lainnya bergerak normal, ujar Blinken. Ia menambahkan, The President's talked about publicly about the 2,000-pound bombs and concerns that we have about them being used in densely populated areas. Presiden menyampaikan secara terbuka tentang bom seberat 2.000 pon. Kami khawatir bom itu digunakan di daerah padat penduduk. Kami terus berupaya mengatasinya, kata Blinken. Dalam video yang dirilis Selasa, Netanyahu mengisyaratkan bahwa ditundanya pengiriman senjata itu memperlambat serangan Israel di Rafah, kota di Gaza Selatan. Amerika menghadapi kritik internasional yang semakin besar karena mendukung serangan udara dan darat Israel di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan-serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 37.100 orang. Amerika menyerukan deeskalasi bentrokan lintas batas antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon karena ancaman akan terjadi perang besar-besaran. Komentar utusan khusus Amerika Amos Hochstein di Beirut pada Selasa disampaikan sementara serangan terus meningkat di kedua sisi perbatasan. Israel dan Hizbullah mulai baku tembak pada 8 Oktober, sehari setelah serangan mematikan Hamas di Israel Selatan. Serangan baru-baru ini, termasuk serangan drone Hizbullah terhadap tank Israel Selasa, terjadi setelah serangan Israel yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah pekan lalu. Hizbullah yang didukung Iran yang bersekutu dengan kelompok militan Palestina Hamas mengatakan bahwa mereka hanya akan berhenti menyerang jika ada gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas di Gaza. Juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa Hizbullah membuat Lebanon berisiko dalam upayanya menjadi perisai bagi Hamas. Utusan khusus Hochstein mendesak Hamas untuk menerima perjanjian gencatan senjata yang didukung Amerika. Itu, katanya, adalah hal yang mendesak. The Voice of America. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa berangkat ke Pyongyang untuk menghadiri pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, para pejabat tinggi NATO dan Amerika menggambarkan lawatan itu sebagai tanda keputusasaan pemimpin Rusia tersebut.
Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia sedang berusaha mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dapat menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan perang agresi yang dimulainya untuk melawan Ukraina. Sedangkan Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang sedang berada di Amerika mengatakan, Putin's visits to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between lawatan Putin ke Korea Utara menunjukkan dan menegaskan aliansi yang sangat erat antara Rusia dan negara-negara otoriter seperti Korea Utara, Tiongkok, dan Iran. Katanya, menjelang lawatannya, Putin berterima kasih kepada Korea Utara karena mendukung perangnya di Ukraina. Ia mengatakan Rusia dan Korea Utara akan bekerja sama erat untuk mengatasi sanksi-sanksi yang dipimpin Amerika. Kementerian Luar Negeri Swedia Selasa mengatakan mereka telah memanggil Duta Besar Rusia untuk melakukan pembicaraan setelah pesawat pembom Su-24 Rusia diduga melanggar wilayah udaranya di dekat Pulau Gotland yang strategis di Laut Baltik. Kementerian itu mengatakan pihaknya menyatakan sikapnya atas pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Swedia yang terjadi pada Jumat 14 Juni, sekitar 3 bulan setelah negara Skandinavia itu bergabung dengan NATO. Rusia belum menanggapi tuduhan Swedia tersebut. Finlandia yang bergabung dengan NATO tahun lalu mengatakan pada 10 Juni bahwa pihaknya mencurigai sebuah pesawat militer Rusia melanggar wilayah udaranya di Teluk Finlandia. Pendengar, demikian berita dunia pagi ini. Saya Karlina Amkas. Pendengar, Presiden Joe Biden mengambil langkah besar pada tahun pemilu dengan memberi bantuan kepada ratusan ribu imigran tanpa status hukum di AS. Sekitar 500 juta orang diperkirakan akan mengambil manfaat program yang mengontraskan sikap Biden daripada Trump dalam isu imigrasi menjelang Pilpres. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa mengumumkan sebuah program yang menawarkan jalur menuju kewarganegaraan bagi ratusan ribu imigran ilegal di Amerika Serikat yang menikah dengan warga negara Amerika. Kebijakan itu bertolak belakang dengan rencana kandidat calon Presiden Donald Trump yang akan melakukan deportasi massal. Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants. Hari ini saya mengumumkan sebuah langkah perbaikan yang sewajarnya untuk menyederhanakan proses memperoleh status hukum bagi imigran yang menikah dengan warga negara Amerika Serikat yang telah lama tinggal di sini. Bagi para istri atau suami dan anak-anak mereka yang telah tinggal di Amerika selama 1 dekade atau lebih tanpa dokumen sah. Tindakan ini akan memungkinkan mereka untuk mengurus dokumen legalitas mereka di Amerika Serikat, sementara tetap bisa bekerja dan bersama keluarga mereka di Amerika. Program yang akan dimulai beberapa bulan ke depan itu akan terbuka bagi sekitar 500 ribu suami atau istri warga negara Amerika yang telah tinggal selama setidaknya 10 tahun di Amerika per 17 Juni 2024, menurut pernyataan Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri hari Selasa. Sekitar 50 ribu anak berusia di bawah 21 tahun dengan salah satu orang tua berkewarganegaraan Amerika juga akan memenuhi syarat. Program itu akan mengizinkan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap tanpa harus meninggalkan wilayah Amerika untuk menghilangkan kemungkinan proses yang lama dan menghindari pemisahan anggota keluarga. Pada akhirnya, mereka dapat mendaftarkan diri menjadi warga negara Amerika. Para senator di Kongres Amerika memiliki tanggapan beragam terhadap kebijakan imigrasi Biden tersebut. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mendukung kebijakan itu. Presiden, sekali lagi, melakukan apa yang membuat seorang Joe Biden bisa diandalkan. Ia menggunakan alat-alatnya untuk berusaha mengamalkan nilai-nilai yang dianut bangsa Amerika. Dan itu berarti mementingkan keluarga-keluarga kita dan membantu keluarga yang memiliki status imigrasi berbeda-beda. Sebaliknya, Senator Bill Cassidy dari Partai Republik justru menyebut Biden terjerumus dalam masalah politik. Saya rasa ini semua menunjukkan dirinya ingin populer di kedua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, ia akan menutup perbatasan. Tapi di sisi lain meyakinkan kelompok progresif sayap kirinya bahwa ia akan tetap mengizinkan orang masuk. Ia punya masalah politik karena keputusannya bertentangan dengan naluri para penasehatnya. Langkah itu diambil setelah Biden sebelumnya mengambil tindakan tegas terhadap arus imigrasi ilegal di perbatasan Amerika dan Meksiko yang memicu amarah para aktivis dan banyak politisi Partai Demokrat, partainya sendiri.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Pendengar, pada bulan Maret tahun ini, Institute of International Education atau IIE, organisasi non-profit asal Amerika yang mengelola beasiswa Fulbright, mendapat cap organisasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia. Akibatnya, organisasi itu dilarang beroperasi di Rusia dan kini para penerima beasiswa Fulbright asal negara itu terancam menghadapi konsekuensi ketika kembali ke tanah air mereka. Violeta Soboleva berasal dari Rostov-on-Don, Rusia, tetapi saat ini ia adalah seorang mahasiswi di City University of New York, tempat dirinya mengambil gelar doktor dalam bidang psikologi pendidikan. Soboleva datang ke Amerika 3 tahun lalu berkat program beasiswa Fulbright untuk mahasiswa internasional yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia bermimpi untuk kembali ke Rusia setelah menyelesaikan studinya dan membuat buku teks inovatif untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun, rencana itu nampaknya tidak realistis dan tidak aman. Россию, которая она есть сейчас, я бы не хотела рисковать, сесть в тюрьму. Kondisi Rusia saat ini, saya tak ingin mengambil risiko di penjara, hanya karena saya mencintai negara saya. Saya lebih baik tinggal di sini. Para mahasiswa Rusia telah menerima manfaat dari program Fulbright selama beberapa dekade, bahkan selama masa Perang Dingin sekalipun. Namun, sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, serta dukungan Washington terhadap Kiev dalam perang, Moskow melabeli Institute of International Education atau IIE selaku pemberi mahasiswa Fulbright sebagai organisasi yang tidak diinginkan. Warga Rusia dapat diancam hukuman 5 tahun penjara jika bekerja sama dengan organisasi semacam itu. Kini, Evgeny Meikev dari Saratov merasa khawatir untuk kembali ke rumah setelah menyelesaikan studinya. Быть ассоциированным с Фулбрайтом и возвращаться в Россию, это может быть небезопасно, я не хочу испытывать на себе. Berhubungan dengan Fulbright dan kembali ke Rusia mungkin tidak aman, dan saya tidak ingin mencobanya sendiri untuk melihat apakah saya akan ditangkap atau tidak. Menanggapi pertanyaan VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mensponsori program Fulbright mengatakan melalui pernyataan tertulis bahwa tidak ada peserta Fulbright asal Rusia yang diwajibkan untuk kembali ke Rusia jika mereka tidak menginginkannya. Departemen itu juga menyebutkan bahwa ada sejumlah cara bagi sekitar 150 penerima Fulbright asal Rusia untuk menghindari kepulangan mereka ke negara asalnya jika mereka khawatir akan menghadapi kemungkinan dipenjara di Rusia. Mereka bisa pergi ke negara ketiga, bekerja sama dengan universitas untuk mengatur kelanjutan studi dan penelitian di bawah visa studi kerja, mendaftar untuk mengikuti pelatihan pasca sarjana atau program kerja akademis, bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapat perjalanan udara ke tujuan yang aman atau melakukan perjalanan sebagai warga negara biasa. Namun, sejumlah penerima beasiswa Fulbright mengatakan bahwa pilihan-pilihan tersebut tidak realistis, dengan alasan sudah terlambat untuk mendaftar program akademis dan banyak yang tidak memiliki sumber daya dan koneksi untuk pindah ke negara ketiga. Beberapa di antaranya menyebut bahwa Amerika Serikat belum berbuat cukup untuk membantu penerima beasiswa Fulbright asal Rusia. Menurut mereka, Amerika Serikat seharusnya mengikuti langkah program beasiswa Chevening, program serupa asal Inggris yang telah membatalkan persyaratan bahwa orang Rusia harus kembali ke negara asal mereka setelah 2 tahun. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA. Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi atau SBIPE IMIP Morowali menilai kecelakaan kerja terbaru di tungku ferronickel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali membuktikan tidak ada perbaikan berarti yang dilakukan perusahaan asal Tiongkok itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap buruh. Kecelakaan kerja kembali terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS Kamis 13 Juni malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ledakan di tungku perusahaan itu menyebabkan 2 pekerja mengalami luka serius. Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi atau SBIPE, IMIP Morowali, Henry Forbebas menyatakan bahwa kedua pekerja tersebut masih dirawat hingga kini. Pak Udarlang itu sampai dilakukan operasi besar karena baja atau serpihan dari ledakan itu kan serpihan dari baja itu yang masuk ke dalam perutnya dan itu sudah mendekati ususnya. Kedua pekerja tersebut bernama Jack Mariono dan Yudarlan. Insiden kecelakaan kerja pernah menimpa PT ITSS sebelumnya.
Pada 24 Desember 2023, ledakan di tungku pabrik smelter menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Henry, Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi IMIP Morowali menyatakan bahwa berulangnya insiden ini disebabkan oleh perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan pekerja. Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membanggakan itu hilirisasi, sementara mereka tidak tahu bagaimana aspek penerapan K3 di dalam hubungan ketenagakerjaan hilirisasi yang ada di Morowali. Papar Henry. Menurut Henry, pihaknya mendorong Kementerian Perindustrian melakukan investigasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait kecelakaan kerja yang berulang di PT ITSS di Morowali tersebut. Manajer Media Relation PT IMIP Dedi Kurniawan membantah bahwa kecelakaan yang melukai 2 karyawan PT ITSS disebabkan oleh ledakan di tungku smelter. Dedi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat beberapa karyawan sedang membersihkan lantai pabrik dari ceceran terak baja. Setelah pemotongan, seorang karyawan tiba-tiba menyiram air pada terak baja yang baru dipotong dengan tujuan mempercepat pendinginan. Namun akibatnya, usai disiram, itu terjadi semburan uap panas dengan mengenai 2 orang karyawan. Nah, akibat kejadian tersebut, kedua karyawan itu mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kata Dedi Kurniawan dalam pernyataan yang direkam Jumat 14 Juni. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan manajemen PT ITSS dan PT IMIP untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan standar yang tepat dalam industri smelter yang memiliki risiko tinggi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.